nasi, tapi isinya kan es krim ya. Suara khas lonceng kecil milik para pedagang es krim termos di sekitar Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat ternyata sangat dinantikan pelanggan setianya di siang bolong ini. Tak mau ketinggalan, saya pun ingin tahu apa yang membuat es krim termos begitu dinanti banyak orang. Ini es krim bukan cuman kesukaan anak-anak ya Pak, ternyata ibu-ibu tuh di belakang juga pada suka. Ini selain rasanya enak, manis, ini harganya Rp2.000 ya Pak ya? Wah, ya, berarti selain ramah di mulut juga ramah di kantong nih Pak. Ya. Bener ya Pak? Ya. Untung tipis-tipis nggak apa-apa ya Pak ya, yang penting laris manis. Laris manis. So, ini buat saya deh Pak, saya juga mau. Ya. Berbeda dengan para pedagang es krim yang menggunakan sepeda atau gerobak, Ruyani dan teman-temannya berjalan kaki dengan menenteng termos. Penggunaan termos sebagai tempat es krimnya bukan tanpa alasan. Ketika dibawa berkeliling, termos dirasa lebih mudah dan praktis. Apalagi bisa diisi sampai 7 kg es krim. Kalau dulu saya emang gerobak sampai motor sekarang ini lebih praktis. Jadi masuk pasar, masuk mall, masuk apa gitu. Kalau saya sering ke Cengkareng, kemana dagangnya gitu. Kalau pakai ini mah, kalau dulu pakai gerobak kan cuma wilayah aja. Kayak motor cuma agak jauhan lah, ke Tangerang bisa. Gitu. Kalau pakai termos kan naik kereta, terus sampai ke arah Cengkareng, kemana. Bisa. Begitu bisa. Kalau bisa praktis lah. Dijinjing gitu ya Pak ya, bisa dijinjing. Dalam satu hari berkeliling jalan kaki, pria 51 tahun ini rata-rata hanya membawa 2-3 kg es krim saja. Ruyani mulai berjualan dari pukul 9 pagi hingga 3 sore. Ia hanya mengisi termos secukupnya agar tidak banyak sisa. Terlebih jika turun hujan, peminat es krim pastinya tak akan sebanyak ketika musim panas. Pak Yayan, pernah nggak sih ini kalau pas lagi ngider nih disangka ini adalah termos nasi? Sering. Ini kan baku nasi kan, tong nasi kan ini. Sering saya dikira makan apa itu bang? Masa nasi dibawa-bawakan gitu. Gitu. Kadang dibilangin susu kacang. Tapi yang kalau udah tahu mah, ya bener bang es krim katanya. Jadi ada ciri khasnya yang beda sama yang lain gitu, sama es krim lain? Iya betul. Berjualan sejak tahun 1998, Ruyani dan teman-teman sesama penjual es krim sudah terbiasa membawa termos dengan cara dipanggul. Teknik ini lebih mudah dibandingkan harus dijinjing menggunakan tangan. Saya pun tertarik untuk mencoba. Bapak, nggak kuat. Udah, lagi aja udah. Ini bentukannya memang kayak termos nasi, tapi isinya kan es krim ya. Cuma kalau soal berat, emang seberat nasi Pak. Kata si Bapak bisa mencapai 12 kilo yang bakal dijinjing, diangkat setiap hari keliling kampung, keliling pasar. Wah hebat banget Bapak, kalau saya mah nggak kuat, gini aja ya Pak ya, kita bawanya ya. Iya. Setiap hari, Ruyani, Firdaus, dan Sofyan selalu berangkat bersama-sama menjual es krim. Tak ada pembagian lokasi, biasanya masing-masing hanya berjarak 2 meter. Jika sedang ramai, mereka malah duduk berdampingan agar cepat melayani pembeli. Pasar Parung Panjang menjadi tempat mangkal para penjual es termos selain berkeliling kampung, dengan target pembeli orang tua yang membawa anaknya bermain ke wahana yang berada di ujung pasar. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, es krim termos ini langsung diburu anak-anak dan juga orang tua. Enak banget dia, rasanya juga tradisional sih. Harganya juga cocok di kantong. Dia juga sering mangkal sih di sini. Dari dulu dia mangkalnya di sini. Cocok juga harganya. Alhamdulillah sih dia cocok juga, nggak batuk minum es krim ini, makan es krim ini. Ide menggunakan termos ternyata berasal dari bos mereka yang memiliki pengalaman berjualan es krim di Medan, Sumatera Utara 3 dekade lalu. Adalah Syahrudin, warga Kota Bogor yang memproduksi lebih dari 30 kg es krim setiap hari untuk dibawa oleh 20 orang karyawannya. Karena tujuannya buat simpel aja. Karena kalau di dulu awalnya kan
es krim Medan itu di gerobak roda 3. Terus udah gitu di motor. Itu kan ngejar konsumen sama hanya orang komplek, kantoran. Nah, kita inisiatifnya gimana nih biar di konsumen pasar juga banyak yang beli juga. Karena termos kalau gerobakan mungkin dia hanya bisa berdiri di situ aja, tapi kalau ini bisa dibawa-bawa gitu ya keliling pasar. Gitu, berarti anak-anak yang ikut ibunya ke pasar ya Pak ya. Bisa. Es krim yang diproduksi Chef Rudin tak jauh berbeda dengan es krim yang banyak dijumpai di pasaran. Hanya berbahan susu, santan, sagu, gula, dan pewarna makanan. Adonan es krim dimasukkan ke dalam mesin jadul berusia 25 tahun. Butuh waktu sekitar 2 jam, barulah bahan es krim tercampur merata dan mengental dengan tambahan es batu. Barulah dimasukkan ke dalam mesin pendingin semalaman. Para penjual keliling nantinya akan mengambil dan menimbangnya sendiri ke dalam termos mereka. Harga per kilogramnya Rp35.000. Jika selama berkeliling tidak habis terjual, maka mereka bisa menitipkannya kembali untuk dijual esok hari. Pak, sebenarnya kalau untuk kuncinya si es krim Bapak ini apa sih Pak dari bahannya? Ada 3 yang intinya. 1 istilahnya gula, udah pasti ya kan. Kedua sagu biar buat lengket itu ya kan. Ketiga susu bubuk. Kalau proses emang manual kita, karena kalau sekarang ini kalau di es krim Medan itu dari awal pun sampai sekarang masih manual gitu. Jadi kenapa bikin manual? Karena emang mungkin konsep dari awalnya ya kayak begitu. Jangan kita orang Medan pun sama. Chef Rudin menyediakan semua kebutuhan para karyawan berjualan, termasuk termos es krimnya. Tapi bagian dalam termos terlebih dulu diganti dengan bahan aluminium atau stainless steel. Permukaan aluminium yang mengkilap dapat memantulkan panas dari luar, terutama sinar matahari, sehingga bisa mencegah panas masuk ke dalam termos dan menjaga suhu dingin tetap stabil. Ini di dalamnya juga butuh bahannya memang bahan seperti ini Bang? Stainless. Kenapa Bang? Ya biar dia kan beda. Kalau stainless kuat tahan lama. Kalau yang bahan biasa yang lain nggak bakalan kuat. Para penjual juga menambahkan garam kasar dan batu es di sekeliling termos. Garam dapat membantu menurunkan titik beku air sehingga turut membantu es krim tidak meleleh dan bertahan lebih lama hingga 22 jam. Memang tak bisa disamakan dengan kulkas yang punya pendingin aktif, mampu menjaga suhu secara konstan selama berhari-hari karena terdapat listrik yang membantunya bertahan. Sedangkan suhu termos dapat naik secara bertahap seiring melelehnya es. Fungsinya memang kalau si garam ini juga butuh gitu, garam kasar gitu? Butuh. Nggak cukup sama es aja? Nggak cukup. Harus batu es sama garam itu, garam kasar. Ini biasanya untuk takarannya satu termos ini butuh berapa banyak batu es dan garam sih Bang? Paling seperempat balok es balok tuh, paling seperempatnya butuhnya. Dan garamnya? Garamnya paling sekilo lah. Berarti seharian dia nggak bakal jadi air ini? Nggak bakalan. Wah, berarti bisa tahan banget ya. Iya. Ini buat apa nih Bang? Karung, biar menutupin, biar nggak keluar kena masuk angin gitu. Oh, jadi dia tertahan di bawah gitu ya? Tertahan. Selain membuat es tetap beku, menggunakan termos juga bisa mengurangi biaya perbaikan sebab tak ada bahan yang rentan rusak. Rata-rata penjual es krim hanya mengganti termos 1 kali dalam 3 tahun meski ada yang lebih. Ini satu termos ini bisa tahan lama atau kalau rusaknya gimana sih Bang? Kalau rusaknya, paling dari ininya doang nih. Dari ininya nih. Gagangnya doang? Gagangnya doang. Tapi alhamdulillah kuat. Ini udah berapa lama nih makanya? Ada bangsa 7 tahun mah. 7 tahun? Oh, kuat juga ya ternyata. Iya. Bicara soal sejarah termos es, tak ada catatan pasti kapan orang pertama kali menggunakan termos sebagai wadah es. Yang jelas, di tahun 1920 hingga 1940, perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat dan Eropa sudah menggunakan kotak isolasi mirip termos untuk mengirim dari pabrik kepada konsumen. Barulah model termos seperti ini populer di pertengahan abad ke-20, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung.